Sambil menunggu rekan-rekannya, saya tes suara dulu. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Jelas. Dengar, Bu. Selamat pagi semuanya. Terdengar, Bu. Selamat pagi. Bu Mei, selamat pagi Bu Ajeng, selamat pagi Pak Imam, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi, salam semangat. Oke, kita akan mulai jam 8.45 ya. Sekarang sudah jam 8.45. Izinkan saya untuk memulai acara hari ini, Bu Mei dan rekan-rekan semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Mei Lestari MKOM selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat Ibu Niwayan Parwati Septiani MKOM selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat Bapak Imam Himawan MKOM selaku Ketua Sakaintek Pusat Kajian dan Inovasi Teknologi. Yang terhormat narasumber kita Ibu Ek Ajeng Rahmi Pinahayu MPD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI, serta yang saya banggakan dan yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama untuk sama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini, meski harus dilakukan secara daring ataupun online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat. Perkenalkan, saya Ria Asap Sumani MPDSI selaku moderator pada pagi hari ini yang akan membersamai kegiatan kuliah umum etika publikasi. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika. Ketiga, pemaparan oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka acara kuliah umum etika publikasi pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, serta ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita terapkan ke depannya. Baik, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, mari kita mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Silahkan diaktifkan terlebih dahulu kameranya, karena di sini seharusnya ada 300-an nih. Ayo, rekan-rekan mahasiswa, silahkan diaktifkan kameranya. Bapak Ibu juga silahkan diaktifkan kameranya. Kita akan mengambil sesi dokumentasi. Di sini ada 7 slide ya. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Andreas untuk mengambil sesi dokumentasi pada pagi hari. Oke, siapkan senyum termanisnya dan semangatnya supaya nanti kegiatan ini penuh dengan semangat dan siap menimba ilmu ya. Baik, Pak Andreas, boleh minta bantuannya untuk mengambil dokumentasi. Kita ambil sesi dokumentasi untuk slide pertama. Berikan senyum yang manis. Ya, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andreas untuk bantuannya untuk mengambil sesi dokumentasi. Meningkat acara yang selanjutnya, kita akan
Mari kita akan menyimak sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI, Ibu Maya Lestari. Apakah sudah ada atau sudah siap? Terima kasih Bu. Baik, Mohon kita maaf mulai. sebelumnya saya tidak bisa on cam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. Selamat pagi. Ya, kuliah umum berikut adalah untuk berbagi atau kita sharing materi tentang artikel ilmiah. Jadi bagaimana cara mempublikasikan yang benar. Karena selama ini yang kami lihat di lapangan bahwa teman-teman mahasiswa ini jika ingin mempublikasikan dari sisi etikanya itu terkadang template-nya tidak sesuai dengan jurnal yang dituju. Kemudian yang kedua sekedar submit saja. Kemudian yang berikutnya mohon teman-teman mahasiswa bagi yang on mic-nya dimatikan dahulu supaya kondusif nanti. Terima kasih. Nah, kemudian yang berikutnya begitu ada revisi tidak direvisi sampai berbulan-bulan gitu kan, kasihan nanti yang punya atau pengelola artikel atau jurnalnya gitu. Sebetulnya itu saja sih. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semuanya. Kepada teman-teman mahasiswa semoga ada manfaatnya ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu panitia. Bu Ria Asep, saya kembalikan. Terima kasih Bu Maya untuk Terima sambutannya. kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Maya untuk sambutan motivasi dan arahannya. Semoga rekan-rekan mahasiswa semakin semangat ya dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini, karena ini merupakan bekal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir, untuk nantinya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, tapi sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu mohon untuk seluruh peserta memute atau mematikan mikrofon Zoom-nya agar suara pemateri dapat terdengar dengan jelas. Kemudian materi akan disampaikan oleh Bu Akjeng dan dilanjutkan dengan trik ataupun praktek submit ke OJS-nya. Nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh melakukan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom, ataupun nanti juga bisa melakukan raise hand saat sesi tanya-jawab. Sebelum saya masuk ke acara inti, izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa CV dari Ibu narasumber kita pada pagi hari ini ya. Jadi kita kenalan dulu nih dengan Bu Ajeng. Baik, mohon izin share screen. Apakah sudah tampak share screen dari saya? Saya belum, Bu. Baik. Untuk yang lain, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ajeng Rahmi Pinahayu MPD. Beliau merupakan dosen teknik informatika yang mengampu mata kuliah statistik lanjut, kemudian metode numerik, aljabar, linear dan matrik, serta kalkulus. Beliau ini merupakan tim redaksi jurnal dan reviewer, yaitu sebagai managing editor di jurnal SAP ataupun susunan artikel pendidikan yang saat ini memperoleh predikat Sinta 3, kemudian juga sebagai reviewer di jurnal Pengabdian Masyarakat, memperoleh peringkat Sinta 4, dan sebagai reviewer di Journal of Empowerment di Universitas Surya Kencana. Dapat kita lihat juga di sini bahwasanya Bu Ajeng ini merupakan lulusan dari UMP dan UNS dengan bidang ilmunya adalah pendidikan matematika. Kita juga dapat melihat bahwasanya dalam 5 tahun terakhir ini penelitian ataupun jurnal yang dipublikasikan oleh beliau ini sangat banyak ya. Bahkan sudah tembus Scopus 3 tahun, 3 kali ya. Kemudian ada jurnal di jurnal-jurnal lainnya ada dari Sinta 5, Sinta 4 dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar, sama-sama belajar untuk bisa bagaimana sih caranya mempublikasi artikel itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan template dari
jurnal yang akan kita tuju. Nah, nanti juga kita akan mengetahui apa itu perbedaan jurnal dan apa itu perbedaan dari prosedur. Oke, tidak panjang lebar. Ini tadi sedikit pengenalan dari Bu Ek Ajeng. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke acara inti. Kita akan simak, mohon diperhatikan dengan baik dan seksama untuk rekan-rekan mahasiswa supaya nantinya lebih paham lagi ya dan lebih semangat lagi. Bisa dicatat ataupun nanti jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat. Baik, kepada Ibu Ek Ajeng, waktu saya persilahkan. Silakan Bu Ajeng. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bu Ria ya sudah diberikan waktu di sini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Melstari Mkom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika dan Ibu Niwayan Parwati MMM.Com selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika. Izin nanti Bu menyampaikan di sini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Imam Himawan M.Com, ya, beserta jajaran Saka Intek, ya, terima kasih sudah menyelenggarakan kuliah umum ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Kemudian yang saya hormati juga mungkin yang hadir di sini ya, ada tim jurnal dari Teknik Informatika, serta Bapak Ibu dosen Teknik Informatika yang ikut dalam Zoom kali ini. Kemudian serta yang tentu saya banggakan juga mahasiswa-mahasiswa Teknik Informatika ya, di hari Minggu ini ya kita belajar bersama, semoga semua tetap semangat ya, karena ini materinya sangat menarik, apalagi nanti Anda semester 7 atau mungkin yang sedang mengerjakan tugas akhir, itu mempunyai pandangan nanti untuk bagaimana sih mempublikasikan tugas akhir dari yang dibuat oleh mahasiswa nanti. Kalau semester 7 kan berarti 1 semester lagi ya, sudah ke tugas akhir. Nah, izin share screen langsung ya, Bu Ria ya. Iya, Ibu, silahkan. Langsung saja ke materi, karena materi kita agak banyak ini. Jadi saya langsung saja ke materi ya. Jadi sebelum nanti ke materi yang publikasinya, ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Prodi Teknik Informatika Unindra ini mempunyai 5 jurnal ya yang perlu mahasiswa-mahasiswi semua ketahui. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada jurnal SAP. Ini saya cantumkan linknya juga ya, supaya nanti kalau ada yang mau kepo-kepo atau ingin tahu bisa klik ya link tersebut sehingga tahu ini ya bahwa Prodi Teknik Informatika itu sebetulnya punya jurnal itu ada 5 nih ya. Kemudian SAP ini adalah ya Anda harus tahu dulu ya sebelumnya untuk fokus dan skopnya. Untuk SAP ini khusus untuk bidang pendidikan. Kalau string ya ini untuk sains dan teknologi ya seperti komputasi dan informatika, teknik industri, matematika terapan dan lain sebagainya. Nah, untuk jerami ya, ini yang sudah populer di kalangan mahasiswa-mahasiswi semuanya ya. Ini adalah jurnal riset dan aplikasi mahasiswa informatika. Tentu saja jurnal ini ya dikhususkan untuk publikasi mahasiswa ya. Ya sebagai wadah mahasiswa tugas akhir ketika mau mempublikasikan artikelnya maka ada jerami nih. Jadi Teknik Informatika sudah ada jurnal sendiri untuk publikasi mahasiswa Teknik Informatika. Kemudian jurnal selanjutnya adalah JRKT. Nah, ini untuk seluruh spektrum komputasi dan kecerdasan buatan ya. Contohnya kalau Anda nanti membuat publikasi atau artikel yang judulnya terkait dengan data science, data mining, dan lain sebagainya. Jadi Anda perlu dulu tahu fokus dan skopnya. Kemudian yang kelima ini ada jurnal Kapas ya. Jurnal Kapas ini dikhususkan untuk publikasi atau kumpulan artikel pengabdian masyarakat. Nah, mungkin salah satu managing editornya Bu Ria Asep ya, Ibu moderator kita. Kemudian ya, langsung ke materi saja ya. Sebelumnya Anda harus tahu dulu apa itu karya ilmiah, publikasi ya. Kemudian jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh Civitas Academica dan atau karya yang setara dalam bentuk tertulis ataupun
bentuk lainnya yang telah dinilai dan atau dipublikasikan. Ini sudah tertuang di Permenristek Dikti ya, nomor 39 tahun 2021. Kemudian publikasi adalah merupakan sarana untuk menyampaikan informasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan ilmiah bagi seseorang. Sedangkan jurnal ilmiah sendiri adalah pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan atau tercetak. Ya, selanjutnya, nah ini publikasi karya ilmiah. Kalau mahasiswa-mahasiswi semuanya nanti itu membuat skripsi ya, mahasiswi S1 membuat skripsi atau tugas akhir, kemudian S2 itu ada tesis, S3 itu mungkin dinamakan disertasi ya. Nah, laporan skripsi, laporan tesis, kemudian laporan disertasi tersebut itu kalau tidak dipublikasikan ya, berupa laporan tersebut itu disebut sebagai unpublished thesis atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan. Nah, kalau skripsi, tesis, dan disertasi tersebut dipublikasikan menjadi sebuah karya ilmiah, ya, dipublikasi karya ilmiah, itu bisa melalui jurnal ilmiah, ya, seperti yang Prodi Teknik Informatika tadi punyai ya, kelima jurnal tersebut itu contoh jurnal ilmiah yang ada. Nah, itu jurnal ya. Nah, kemudian ada pilihan lain ketika mau mempublikasikan, itu bisa dalam bentuk seminar, workshop, atau pertemuan ilmiah. Nah, kalau jurnal itu tidak diseminarkan. Nah, kalau yang diseminarkan itu dinamakan nanti artikelnya itu dinamakan proceeding seminar ya. Nah, beda ya. Jadi Bu, apa sih bedanya jurnal dan proceeding? Kalau jurnal Anda langsung submit ke OJS, nanti melalui proses review Anda revisi. Kalau memenuhi syarat ataupun layak terbit menurut jurnalnya, maka langsung publish ya. Kemudian kalau proceeding itu Anda nanti harus melakukan seminar terlebih dahulu. Jadi Anda presentasi, kemudian nanti ada komentar ya atau pertanyaan dari peserta. Nah, kemudian setelah selesai presentasi terbit, nah itu dinamakan proceeding. Nah, di Teknik Informatika sendiri juga ada seminar ya. Ada seminar Semnasristek namanya. Itu setiap bulan Januari ya. Sebetulnya Teknik Informatika ini lengkap sekali ya, jurnalnya lengkap, kemudian seminar juga punya sendiri namanya Semnasristek. Mahasiswa yang mau mempublikasikan ke Semnasristek juga sangat diperbolehkan. Nah, kemudian publikasi karya ilmiah sudah ya. Nah, ini apa sih manfaat dari publikasi ilmiah? Nah, ini saya kutip dari Instagramnya Ditjen Dikti ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa silahkan ikuti juga nih yang IG dari pemerintah ya yang punya manfaat banyak. Ini kalau kita baca. Nah, ini banyak manfaatnya ternyata mempublikasikan karya ilmiah kita. Nah, kadang sedikit cerita ya, ini kalau saya pengalaman membimbing skripsi atau tugas akhir mahasiswa, itu kadang mahasiswa sudah selesai tugas akhir, terus mereka bilang, Bu, setelah ini terus apalagi Bu yang saya buat, gitu kan. Nah, mahasiswa kadang bertanya seperti itu. Nah, saya sebagai dosen dan tentunya dosen lain tentu menyarankan bahwa ya selanjutnya Anda silahkan publikasikan tugas akhir Anda ini. Lalu mahasiswa menjawab, kalau tidak dipublikasikan boleh tidak Bu, gitu ya. Nah, terus saya bilang, nah kenapa tidak dipublikasikan? Sulit Bu, bla bla bla. Nah, sebetulnya mahasiswa itu sulit ya, itu mungkin ya dari mendengar dari orang ke orang sesama mahasiswa atau bagaimana ya. Nah, sebetulnya mempublikasikan ilmiah ya tidak sulit kalau Anda itu tugas akhirnya itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sudah komplit ya, sebetulnya tidak usah bingung untuk membuat publikasi ilmiah ya. Karena publikasi ilmiah itu ya sebetulnya isinya adalah judul ya, kemudian abstrak, pendahuluan, ada landasan-landasan teorinya, kemudian ada penelitian relevan juga ya, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan dan simpulan. Nah, mana yang susah di tugas akhir Anda kan semuanya itu sudah ada. Jadi sebetulnya Anda tinggal
meringkas dari tugas akhir dipindahkan ke dalam template dari jurnal yang nanti Anda akan tuju. Nah, tapi tidak asal memindahkan saja ya, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ditentukan dengan template pada jurnal yang akan dituju nanti. Nah, ini manfaatnya yang pertama saya bacakan ya, itu sebagai rekam jejak sebagai akademisi. Ya, selain menjadi bukti utama originalitas penelitian, publikasi ilmiah dapat menjadi modal rekam jejak peneliti sebagai akademisi. Nah, ini penting. Jadi nanti kalau Anda sudah publikasi, tugas akhir Anda itu kalau di search ya, itu sudah langsung muncul itu nama Anda. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa menggunakan judul yang sama atau materi dan isi yang sama dengan apa yang sudah Anda buat tersebut di tugas akhir. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan reputasi dan eksistensi peneliti. Semakin banyak jurnal ilmiah dikutip, maka akan meningkatkan reputasi peneliti. Hal ini penting terutama untuk peneliti yang berprofesi sebagai dosen. Nah, ini mungkin ya ada mahasiswa yang nanti mungkin pengen lanjut S2 dan bercita-cita sebagai dosen mungkin ya. Nah, ini Anda juga perlu tahu bahwa publikasi ilmiah itu ternyata menjadi makanan dosen ya, per semester itu harus ada penelitian dan publikasi ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan publikasi melalui jurnal ilmiah, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam pengembangan bidang ilmu tertentu. Yang keempat, pembuktian kompetensi dan portofolio. Selain bermanfaat sebagai rekam jejak kompetensi, publikasi ilmiah bisa menjadi portofolio apabila ingin ya mendaftar beasiswa atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, yaitu dapat digunakan untuk tambahan di CV mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang nanti fresh graduate ya. Kemudian yang kelima adalah syarat kenaikan pangkat atau kelulusan. Ya, publikasi jurnal ilmiah merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat dosen. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini ya, Bapak Ibu dosen teknik informatika tentunya. Sedangkan bagi mahasiswa, publikasi bisa menjadi salah satu syarat kelulusan. Kemudian yang keenam, membangun jejaring internasional. Nah, jejaring internasional dapat terbangun apabila jurnal ilmiah yang dipublikasikan dijadikan sumber referensi dan dikutip dalam jurnal ilmiah peneliti lain ya. Nah, ini jadi Anda bisa go internasional ya. Ya, kemudian nah, ini untuk manfaat ya. Kemudian untuk kode etik publikasi ya. Langsung ke kode etik publikasi dulu sebelum nanti kita ke jurnal ya, OJS jurnal. Ya, kode etik publikasi itu merupakan norma yang harus dipatuhi, terutama yang dibahas di sini ya adalah penulis yang akan mempublikasikan karya ilmiahnya dalam media publikasi seperti jurnal yang tadi ada di teknik informatika. Nah, ini sebetulnya oleh pemerintah itu sudah diatur dalam Permendikbudristek RI nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, kalau ada yang penasaran boleh ya diunduh di link berikut ya, JDIH Kemendikbud ya. Nah, ini ada kalau mau lihat salinannya juga boleh ya. Nah, ini salinannya ya supaya lebih akurat ya ini. Jadi yang saya jadikan acuan atau patokan pagi hari ini adalah ini Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Supaya kita sebagai penulis juga tidak asal-asalan ya mempublikasikan artikel. Kemudian pemerintah itu juga membuat Anjani. Anjani adalah Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Ini ada webnya. Ya, sudah saya sertakan linknya. Kalau mungkin nanti mahasiswa tidak sibuk, boleh mampir sebentar juga ke Anjani. Nah, ini Anjani ya. Nah, Anjani itu adalah portal yang disiapkan oleh Kemendristek-Dikti sebagai amanat dari Permendristek-Dikti ya tentang integritas akademik ya. Di sini untuk melakukan pembinaan, evaluasi, pengukuran dan sebagainya. Nanti kalau ada yang mau mungkin baca-baca boleh. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini karena tentu saja waktu ya. Bisa dibaca-baca sendiri.
Nah, kemudian tujuan kode etik publikasi itu dibuat, yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua adalah membantu pengelola jurnal ilmiah dalam menerapkan nilai etik publikasi, yaitu kenetralan, keadilan, dan kejujuran. Nah, di sini selanjutnya adalah ya sistematika kode etika publikasi. Sebetulnya kode etik publikasi itu tentu dibuat untuk ya pengelola jurnal ilmiah, editor jurnal ilmiah, mitra bestari jurnal ilmiah, ya kemudian dibuat untuk penulis jurnal ilmiah. Nah, pada pagi hari ini yang akan saya jelaskan tentu adalah kode etik penulis jurnal ilmiah. Ini ya, dilanjutkan. Ya, pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah itu sudah diatur dalam Permendikbudristek RI nomor 39 tahun 2021 pasal 9. Nanti bisa diunduh dan mungkin dibaca ya sebelum Anda nanti membuat publikasi ilmiah. Yang perlu diketahui bahwa A itu adalah fabrikasi, kemudian ada falsifikasi, ada plagiat, ada kepengarangan yang tidak sah, ya. Maaf kalau geser. Kemudian ada konflik kepentingan dan yang terakhir adalah pengajuan jamak. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Permendikbudristek, jadi kita tidak boleh asal membuat publikasi ya. Nah, penjelasannya apa? Nah, di Permendikbudristek RI nomor 39 tahun 2021 di pasal 10-nya itu ya, itu dijelaskan bahwa fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan atau informasi fiktif. Nah, kalau falsifikasi adalah merekayasa data dan atau informasi penelitian. Mungkin ini ada yang bertanya, kok fabrikasi dan falsifikasi hampir mirip ya? Nah, perbedaannya adalah kalau fabrikasi itu mempabrik data ya, kalau pengertian kita mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya itu tidak ada tapi kita adakan. Jadi datanya ya fiktif. Nah, ini tidak boleh nomor 1 ya, fabrikasi. Kemudian kalau falsifikasi, ini untuk membedakan dengan fabrikasi tadi, ialah mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil oleh sebuah penelitian. Nah, misalkan di hipotesis di bab 2 itu ada hipotesis misalkan ya, membuat hipotesis seperti ini misalkan. Ya, kemudian ada H0, H1. Nah, peneliti itu berharap bahwa yang nanti akan diterima adalah H1. Ternyata saat diolah data, misalkan H1 itu ditolak. Nah, maka peneliti membuat sedemikian rupa sehingga ya merekayasa data agar nanti kesimpulannya tetap H1 ini yang diterima. Nah, ini tidak boleh ya, ini contoh dari falsifikasi. Jadi perekayasaan data. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting dan butuh perhatian ya, ini untuk mahasiswa juga dan juga khususnya saya ini juga terkait plagiat ya. Plagiat ini adalah mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya. Nah, dalam Permendikbudristek RI nomor 39 dijelaskan plagiat itu yang pertama adalah mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Kemudian yang kedua adalah menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber. Dan yang ketiga adalah mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Jadi walaupun kita itu mengutip karya kita sendiri pada publikasi kita sebelumnya, nah itu kita tetap harus menuliskan sumber secara tepat ya agar tidak terjadi plagiat. Kemudian yang keempat ya, kepengarangan yang tidak sah. Ini merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa ya, yang pertama adalah menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Jadi misalkan teman Anda membuat karya, kemudian
ada teman lain yang mungkin tidak mempunyai kontribusi atau tidak memberikan kontribusi, tiba-tiba masuk dalam karya tersebut, itu juga merupakan contoh kepengarangan yang tidak sah. Kemudian menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya. Nah, kalau tadi menambahkan nama yang tidak ada kontribusinya, sekarang yang kedua adalah malah menghapus atau menghilangkan nama seseorang yang ada di kontribusi dalam karya Anda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Jadi hanya menyuruh orang untuk membuat karya, nah Anda tinggal namanya saja. Itu juga termasuk kepengarangan yang tidak sah. Maka perlu diperhatikan untuk mahasiswa-mahasiswi semua yang nanti akan mempublikasikan tugas akhirnya, bahwa sebaiknya, ini saran saya ya, ketika nanti Anda akan publikasi, ya itu bimbingan juga ke dosen pembimbing, ya supaya nanti dibimbing sampai submit, dan tentunya dari bimbingan tersebut Anda bertanya juga kepada dosen pembimbing Anda, Pak, Bu, nama Bapak Ibu mau dicantumkan tidak ya di tugas akhir saya gitu. Jadi ada persetujuan dulu dari dosen pembimbing Anda nantinya. Saya dulu juga sewaktu S1 itu skripsi ya, itu tahun 2013 saya membuat skripsi itu langsung dipublikasikan juga nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya letakkan di identitas artikel. Kemudian saat tesis saya juga langsung dipublikasikan waktu itu juga saya menyertakan nama dosen pembimbing saya. Dan perlu diketahui bahwa untuk tugas akhir nanti kalau dipublikasikan, itu nama pertama itu harus mahasiswa ya, tidak boleh nama keduanya dosennya. Ya, perlu diketahui bahwa ya diingat-ingat nanti yang diberikan di identitas penulis itu nama pertama adalah mahasiswa. Kemudian dosen pembimbing 1 atau dosen materi itu nama kedua, nama ketiganya adalah dosen teknik ya atau dosen pembimbing yang kedua. Nah, kemudian itu adalah kepengarangan yang tidak sah. Kemudian yang kelima adalah konflik kepentingan. Apa sih konflik kepentingan? Ya, konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan ya untuk menjatuhkan pihak lain mungkin ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah pengajuan jamak. Ini merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah. Ini dinamakan pengajuan jamak. Nah, ini saya dapat titipan dari tim jurnal TI ya, Bu Ajeng, ini penting ya, bahwa kadang mahasiswa itu tidak sabar. Loh, ini kok dijerami, kok tidak diproses-proses misalnya. Nah, ini mahasiswa harap bersabar. Ya, jangan ketika Anda sudah submit ke suatu jurnal ilmiah, Anda tidak sabar, lalu Anda mensubmit juga di jurnal ilmiah yang lain. Nah, ini tidak boleh. Maka sebagai penulis kita harus sabar. Ya, sabar untuk menunggu artikel kita nanti diproses oleh pihak jurnal. Pasti diproses kalau artikel yang kita buat itu sudah memenuhi ya standar yang diinginkan oleh jurnal, gitu ya. Jadi perlu menjadi perhatian, sabar, tidak usah mensubmit artikel yang sama ke jurnal lain. Kalau misalkan Anda sudah mempublikasikan tugas akhir ke Jerami, terus Anda punya artikel lain yang selain tugas akhir itu ya mau dipublikasikan ke jurnal lain, silahkan. Tapi artikelnya tidak sama dengan yang sudah disubmit ke jurnal Jerami. Kemudian itu tadi tentang Permendikbudristek ya, nomor 39 tahun 2021 ya, pasal 9. Nah, maaf, pasal 10 ya. Kemudian dilanjutkan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai dimaksud dalam pasal 9 dan dijelaskan pada pasal 10 tadi ya, yang dilakukan oleh mahasiswa itu dapat dikenakan ya administratif. Maaf, geser. Dapat dikenakan administratif berupa, nah ini sudah dijelaskan pada selanjutnya di salinan Permendikbudristek tadi ya, pasal 17 ayat 1. Ya, contohnya adalah
Ya, tapi sebelumnya biasanya pihak jurnal atau mungkin universitas biasanya kalau memang pelanggarannya tidak berat ya melakukan teguran dulu ya pada mahasiswa sebelum melakukan yang ada di Permendikbudristek ketentuan di sini. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian terkait plagiat tadi ya, sebetulnya sudah ada beberapa aplikasi untuk mengecek plagiat yang dapat digunakan ya untuk pastikan orisinalitas karya tulis Anda. Nah, contohnya yang sering digunakan di jurnal-jurnal ilmiah itu ada pertama ada Turnitin, yang kedua adalah ada plagiarism checker. Nah, ini tampilan dari Turnitin, ini contoh tampilan dari plagiarism checker. Bu, itu apa sih Bu yang ditanda-tanda warna-warna kuning dan lain sebagainya ini? Nah, ini ya di Turnitin ada yang ditandai warna oranye, biru, hijau, ungu, dan sebagainya. Kalau di plagiarism checker ini ada kuning semua. Nah, ini apa sih Bu? Nah, jadi ini yang ditanda warna ini adalah kalimat-kalimat yang diindikasikan plagiat. Ya. Nah, maka kalau Anda sudah submit ke jurnal, lalu Anda dikirimi sama pihak jurnal itu hasil Turnitin atau hasil plagiarism checker, maka silahkan dibuka, ya, dibaca, dan yang ditandai kuning di aplikasi tersebut, ya, itu silahkan langsung direvisi, ya, supaya nanti ketika dicek lagi oleh tim jurnal, ya, itu plagiasinya bisa turun. Nah, perlu diketahui juga bahwa publikasi ilmiah itu biasanya menggunakan standar plagiat itu di bawah 25% untuk diterbitkan. Nah, ini contohnya ya, di sini 23%. Ya, ini kalau di jurnal biasanya ya masih diterima ya, tapi alangkah lebih baiknya diminimalisir kembali saat Anda revisi. Kemudian ini contohnya pada yang kedua, contohnya 29%. Nah, ini cukup besar ya. Kalau 29% ya silahkan diminimalisir lagi nih. Banyak sekali yang warna kuning-kuning ini ya. Ya. Bu, kalau 50%, di atas 50% bagaimana? Ya, biasanya kalau di atas 50% ya sebelum dilakukan proses review, kita sudah tolak terlebih dahulu. Ya. Karena kalau sudah 50% ke atas, berarti indikasi plagiatnya banyak sekali ya. Apalagi kalau yang hampir 100%. Ada tidak, Bu? Pernah ya. Saya sebagai pengelola jurnal pernah ada yang submit dan 90 sekian persen ya. Maka ya itu langsung ditolak kalau ada yang seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk menghindari plagiat yang besar ini? Nah, yang pertama adalah Anda harus citasi kutipan dengan benar. Nah, yang kedua, lakukan parafrase yang benar. Nah, ini kalau parafrase ini sebetulnya yang lebih ahli ya, ahli bahasa ya. Parafrase itu pengungkapan kembali ya suatu teks dalam bentuk ataupun kata-kata yang berbeda, tapi isinya tetap menjelaskan makna yang sama, gitu ya. Nah, sebetulnya juga ada aplikasi untuk mengurangi plagiat, tapi saya tidak menganjurkan ya. Namanya ada salah satu contoh itu kalau nanti Anda buka, itu ada spinner.id. Ya, buka di webnya itu gratis ya. Itu salah satu yang bisa membantu kita untuk mengurangi plagiasi. Tapi saya tidak menganjurkan sekali lagi ya, itu karena ya pernah saya coba, setelah menggunakan spinner.id itu tadi, itu kalimat yang muncul di artikel kita nanti menjadi kalimat yang tidak terstruktur. Jadi bahasanya itu SPOK-nya kadang tidak benar, terus kadang dibaca juga aneh, tidak nyambung ya. Maka harus kita baca ulang kembali ya. Sama saja kita membuat ulang kalau seperti itu ya. Maka ya tidak usah menggunakan seperti bantuan web tersebut, tapi silahkan Anda memparafrase sendiri dan kutipan harus yang benar. Nah, itu untuk plagiat. Kemudian, nah ini ya, hal-hal penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, Anda harus menulis karya tulis itu pertama tentu harus relevan. Apa itu relevan atau relevansi di sini adalah ada kaitan atau ada hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang
dihadapi. Jadi dari pendahuluan sampai ke bawah ke pembahasan itu adalah harus nyambung. Nah, yang kedua adalah orisinalitas. Orisinalitas ini adalah keaslian. Ya, jadi betul bahwa karya ilmiah Anda adalah asli milik Anda dan data-data yang ada juga tidak direkayasa. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Jadi saya sebagai pengelola jurnal ya, kalau ketika mereview itu kadang pusing membaca kalimat. Ya, karena kalimatnya tidak terstruktur. Maka Anda nanti kalau misalkan mau menulis publikasi ilmiah, itu diusahakan kalimatnya itu sesuai dengan SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi pengelola juga membaca itu langsung paham dan tidak membingungkan. Kemudian yang keempat adalah terobosan dan implementasi. Yang kelima adalah ketajaman analisis atau kemampuan berargumentasi. Nah, ini perlu ya di bab 4 atau di ya hasil dan pembahasan ya. Kalau di jurnal bukan bab tapi hasil dan pembahasan ya. Ini analisis Anda ya tentu harus tajam, menarik ya. Kemudian Anda sebagai penulis juga harus mampu untuk berargumentasi dengan benar ya. Kemudian yang keenam adalah sistematika pembahasan. Nah, ini supaya tidak membingungkan bagi author atau pembaca yang lain. Nah, maka sistematika pembahasan harus diperhatikan juga. Urutannya harus bagaimana ya. Kemudian yang ketujuh adalah kualitas data pendukung. Nah, ini akan lebih menarik ketika nanti di hasil dan pembahasan itu misalkan Anda buat ke dalam bentuk grafik atau tabel ya atau data pendukung yang lain. Jadi tidak hanya sebatas Anda menuliskan artikel itu paragraf semua ya, alinea semua itu data-data misalkan data statistik juga disebutkan dalam paragraf. Min-nya adalah sekian, modusnya adalah sekian ya. Kemudian apa sekian, nah jangan seperti itu, tapi silahkan median, modus dan lain sebagainya tadi silahkan dibuat ke dalam bentuk tabel ya. Begitu pula untuk data-data yang lain mungkin yang bisa dibuat ke dalam grafik supaya lebih menarik ya, menarik bagi si pembaca. Kemudian yang kedelapan, nah ini sangat penting tadi sudah saya sampaikan di awal ya saat memperkenalkan jurnal di teknik informatika, itu adalah sebelum Anda itu mensubmit ke dalam jurnal ilmiah, silahkan untuk memperhatikan fokus dan scope ya, dan template jurnal yang akan dituju. Nah, jangan sampai Anda mau submit ke jurnal Jerami, tapi Anda menggunakan template jurnal Kapas misalnya. Nah, ini nanti langsung ditolak otomatis oleh tim dari Jerami ya. Nah, kemudian yang kesembilan, contohnya yang kesembilan adalah melakukan sitasi dengan menggunakan Mendeley. Nah, ini penting ya. Jadi silahkan ya, Anda masih semester 7 ya, sebentar lagi semester 8 atau mungkin yang sedang melakukan tugas akhir, belajar menggunakan Mendeley. Sebetulnya tutorial di YouTube itu juga sudah sangat banyak ya untuk penggunaan dari tools atau aplikasi Mendeley itu sendiri. Tapi mungkin nanti ya Pak Imam ini bisa jadi masukan untuk acara selanjutnya, mungkin ini bisa nih ya untuk kegiatan pelatihan Mendeley. Mungkin mahasiswa kalau di YouTube itu kan yang dilihat yang lain ya, bukan kalau sudah disuruh coba dipelajari ya Mendeley ada YouTube. Nah, kadang kurang menarik ya. Nah, jadi kadang ya pengalaman dari saya saat membimbing juga mahasiswa itu kurang terampil ya, tidak mau belajar dan kurang bisa menggunakan tools Mendeley. Padahal kalau dilihat di YouTube Anda ketik Mendeley saja tutorialnya sudah sangat banyak. Nah, ini juga titipan dari teman saya ya di Jurnal Teknik Informatika. Ini ada saran bahwa yang ke-10 ya, tidak menggunakan bantuan AI dalam menyusun naskah. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali ya yang bisa digunakan, sangat canggih ya yang bisa digunakan untuk membantu kita membuat publikasi ilmiah. Contohnya ChatGPT, BARD AI, Quillbot ya dan lain sebagainya. Mungkin Anda ada yang sudah tahu mungkin ya. Nah, ini tidak dianjurkan ya, sangat tidak dianjurkan. Kenapa ya? Silahkan buat saja publikasi itu
dengan hasil karya Anda sendiri, tulis sendiri. Ya, karena dibuatnya AI tersebut juga tentu ada kekurangan atau kelemahannya. Nah, contohnya adalah dengan menggunakan ChatGPT itu Anda searching aja ya, itu kekurangannya adalah info yang disajikan itu kurang akurat atau ambigu, itu kekurangannya. Terus yang kedua adalah pengetahuan terbatas. Contoh lain kekurangannya adalah sumbernya kadang tidak jelas. Nah, terus yang penting ini ya, ketika menggunakan ChatGPT dan sebagainya itu berpotensi untuk melanggar hak cipta. Nah, maka Anda tidak usah bingung-bingung ya, kalau Anda itu sudah mempunyai tugas akhir bab 1 sampai bab 5 lengkap, tidak usah bingung, Anda sebetulnya tinggal memindahkan ya dan meringkas apa yang ada di tugas akhir Anda untuk dibuat di dalam artikel ilmiah. Nah, itu tapi tidak sembarangan untuk memindahkan atau meringkas ya, tentu saja harus disistematika ya, dan tadi yang ada di atas yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita ya ini langsung saja coba kita mengenal jurnal ilmiah ya, karena sebetulnya saya pengelola di jurnal SAP ya, tapi karena ini untuk mahasiswa saya sudah izin kepada EIC dari jurnal Jerami yaitu Ibu Alsianti ya, untuk nanti kita membedah di jurnal Jerami. Ya. Nah, di sini langsung saja saya ke web OJS dari Jerami ya. Nah, ini ya, ini OJS Jerami bisa dilihat tampilannya ya. Nah, ini pertama yang harus Anda ketahui, ini tampilan di sini adalah home. Home ini adalah penjelasan dari judul jurnalnya ya, kemudian ada DOI-nya, ada ISSN-nya ya, editor in chief-nya siapa, managing editor ya, pertama kali dipublikasikan Januari 2020 ya. Jerami perlu diketahui itu terbit Januari, April, Juli, dan Oktober. Nah, ini jurnal dari Teknik Informatika ya. Nah, ini untuk biaya publikasinya berapa, itu juga sudah ada di websitenya ya, atau OJS-nya. Nah, ini yang saya cukup senang nih ya, di Jerami itu sudah ada workflow untuk proses publikasi artikelnya ini. Ini Bu Alusianti ini membuat ya, sangat lengkap dan keren ini ya, supaya mahasiswa itu mudah memahami alur, bagaimana sih alur ketika kita mau mempublikasikan artikel pada Jerami. Nah, ini nanti saya jelaskan ya, sebelumnya kita ke yang lain dulu. Nih ada about ini adalah tentang jurnalnya ya, kontak yang bisa dihubungi, tim editor, reviewer ya, focus scope dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk login. Nah, ini sebelum login tentu saja kita harus register terlebih dahulu ya. Kemudian ya di sini untuk mencari mungkin jurnal, artikel, kemudian current ya tidak ada ya. Kemudian arsip. Nah, arsip ini adalah arsip ini adalah jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan oleh mahasiswa Teknik Informatika Unindra itu pada tahun 2000, mulai tahun 2020 ya, 2021, 2022 dan 2023. Nah, ini ya. Lengkap ya. Nah, kemudian di sisi kanan ya, di sisi kanan kita bisa lihat ini ada ya degree of journal accreditation. Nah, ini nanti bisa Anda unduh ya, SK akreditasi jurnal ya. Sekarang Jerami itu sudah Sinta 4. Nah, mungkin kalau ada yang bingung ya, bahwa pemerintah itu sudah menetapkan jurnal ilmiah itu ada akreditasinya ya. Akreditasi jurnal ilmiah itu ada ditetapkan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Tentu yang paling bagus adalah yang Sinta 1 ya, kemudian Sinta 2, dan kemudian ini kalau Jerami ini sudah Sinta 4, sudah cukup bagus ya, sudah masuk dalam Sinta ini. Dicek ini, lihat SK akreditasinya. Kemudian fokus
dan skupnya adalah, nah nih, jadi sebelum Anda memilih untuk publikasi ke dalam jurnal, Anda lihat dulu fokus and scope-nya. Nah, fokus utama untuk jurnal Jerami ini adalah disiplin ilmu informatika. Nah, ini sudah dinyatakan bahwa mahasiswa informatika memiliki fokus pada ilmu komputer yang mengkaji ya informasi dalam segala bentuk yang mengarah ke klasifikasi dan lain sebagainya. Nah, contohnya ruang lingkup yang dibahas di dalam artikel Anda nanti adalah contohnya adalah sistem informasi ya, RPL, interaksi manusia dan komputer, SBP, e-commerce gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda atau mahasiswa lain jurusan pendidikan, bisa tidak masukkan di sini? Ya, kalau pembahasannya tentang pendidikan di artikelnya, ya pendidikan semua tentu tidak bisa untuk submit di Jerami, pasti langsung ditolak ya oleh tim editor. Kemudian editorial and team, ya ini bisa dilihat ya, editor in chief-nya siapa, managing editor, dan lain sebagainya. Kemudian publication etik, nah ini kode etik ya. Jadi dalam setiap jurnal ilmiah itu harus ada publication etik. Itu untuk siapa saja? Untuk peer reviewers, untuk editor, untuk penulis. Nah, Anda sebagai mahasiswa, nah silakan ini dibaca dulu ya. Kode etik apa yang harus kita pahami sebelum kita mensubmit ke jurnal Jerami. Contohnya, standar pelaporannya, kemudian akses dan retensi data, kemudian tadi ya orisinalitas dan plagiarisme ini penting. Kemudian yang keempat, publikasi berganda, berulang, atau bersamaan, ini sudah dijelaskan. Kemudian sumber informasi dan referensi, kemudian perjanjian penulisan, ya nanti ada surat orisinalitas juga ya. Kemudian yang ketujuh adalah benturan kepentingan, yang ke-8 kesalahan fatal dalam naskah yang diterbitkan. Nah ini silahkan dibaca-baca nanti sebelum Anda mensubmit ke dalam suatu jurnal. Nah, ini juga sudah lengkap, publication fees-nya berapa ya, di jurnal Jerami itu 150.000 ya, jurnal history. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi jurnal Jerami itu resmi terakreditasi di Sinta 4 ya. Kemudian kita revisi template penulisan Jerami dari sebelumnya. Ya, dari 2020, 2021, 2022, 2023 sudah keluar Sinta 4. Nih luar biasa sekali ya untuk tim dari jurnal Jerami. Nah, kemudian yang penting juga ya, template. Nah, ini nanti template silahkan dibuka. Nah, di-download silahkan ya. Ini template dari jurnal Jerami. Nah, ini. Jadi kalau Anda mau menulis artikel, sesuaikan dengan template yang Anda tuju. Misalkan kalau Jerami, ya Anda edit saja dari template yang ada. Judul, terdiri dari 12 kata, bla 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 ya. Nah, ini tidak usah pusing-pusing. Judul ya tinggal ambil saja dari tugas akhir yang Anda buat. Terus, ini identitas penulis 1, penulis 2, dan penulis 3. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau Anda itu membuat publikasi dari tugas akhir, maka penulis 1 ya tentu mahasiswa. Penulis 2 dosen materi, penulis 3 adalah dosen teknik. Tapi, kembali lagi, tadi sudah saya sampaikan, silahkan sebelum nanti mempublikasikan karya ilmiah untuk sharing dulu dengan dosen, Bu, bagaimana ya, atau Pak, bagaimana ya nama Bapak saya cantumkan di publikasi saya ini, gitu ya. Jadi izin terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya isi dari jurnal Jerami itu abstrak. Ya, abstrak ini dalam bentuk Indonesia, abstrak itu juga dalam ini ada abstrak Inggrisnya, maaf. Nah, abstrak juga Anda tidak usah bingung-bingung, sebetulnya deskripsi Anda pun atau tugas akhir Anda pun di bagian depan juga sudah ada abstrak ya. Nah, silahkan nanti kalimatnya sesuaikan dengan struktur kalimat yang benar ya supaya memudahkan bagi pembaca. Nah, kemudian isinya apa? Pendahuluan. Pendahuluan ini nanti adalah berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, biasanya landasan teori atau pustaka itu dimasukkan ke dalam pendahuluan.
di pendahuluan ya. Jadi kalau Anda punya tugas akhir, ya kan sudah ada pendahuluan. Itu juga sudah Anda punya rumusan masalah, sudah ada tujuan, sudah ada manfaat, tinggal diringkas ke dalam artikel. Kemudian silahkan ya ini landasan teori. Anda landasan teori itu kalau di tugas akhir ada di bab 2 ya. Silahkan diringkas yang mana yang kiranya nanti akan dipakai sebagai landasan teori di dalam artikel Anda. Kemudian penelitian relevan. Nah, ini dari Jerami itu ya meminta adanya penelitian relevan itu di bab sendiri ya. Nah, penelitian relevan adalah penelitian terdahulu atau sebelumnya yang relevan dengan konsep penelitian, sehingga menjadi acuan dasar mengembangkan suatu hasil penelitian. Nah, Anda juga tidak usah bingung, penelitian relevan ini nanti di dalam tugas akhir Anda itu sudah ada di bab 2 ya, biasanya ada di bab 2, Anda tinggal memindahkan ke sini, tentu juga kalimatnya dipercantik lagi ya. Terus tidak asal di penelitian relevan itu Anda tidak asal menuliskan penelitian relevan ini ya relevan dengan penelitian sebelumnya yakni 1, 2, 3 ya. Judulnya ini terus nama penulisnya ini ya. Jangan hanya seperti itu, tapi silahkan ya dibuat apa sih persamaan dan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang dahulu yang sudah ada. Nah, apa sih persamaannya? Terus tulis apa perbedaannya? Supaya apa? Supaya ada novelty atau kebaruan dari penelitian Anda ya. Jadi tidak sama plek dengan penelitian yang sudah ada terdahulu. Maka harus ada persamaan dan perbedaannya. Kemudian metode penelitian. Nah, ini Anda juga tidak usah bingung. Di dalam tugas akhir itu juga sudah lengkap. Ada tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis, ya uji coba kalau ada ya, silahkan nanti dicantumkan. Hasil dan pembahasan, tentu kalau tugas akhir Anda sudah selesai, hasil dan pembahasan Anda juga tidak usah berpikir keras lagi. Di sini tinggal dilampirkan mana-mana yang kiranya penting untuk disampaikan kepada khalayak umum. Nah ini ya, sistematikanya. Ini untuk tabel, penulisannya harus bagaimana, itu silahkan disesuaikan. Jadi tidak asal menuliskan tabel, tapi disesuaikan. Contohnya, oh ini untuk tabelnya garisnya hanya di judul dan di bawah nih ya. Garis horizontalnya misalkan. Terus font di judulnya berapa, font di dalam tabelnya berapa, silahkan disesuaikan juga. Nah kalau menampilkan gambar bagaimana? Nah, gambar misalkan dalam tabel fontnya berapa harus Anda baca. Kemudian gambar ini ya ada judul gambar, ini berapa ini fontnya. Nah, Anda silahkan baca di tadi ya di sini sudah sangat lengkap. Nah, terus yang saya tambahkan mungkin ketika Anda menampilkan tabel, menampilkan gambar ya, itu yang sudah-sudah itu ya, ketika mahasiswa tugas akhir bimbingan ke saya itu yang sudah-sudah di bab 4 itu mencantumkan ya, ini tampilan layar 1, tampilan layar 2, tampilan layar 3 dan seterusnya. Tanpa menjelaskan tampilan 1 itu untuk apa, isinya apa saja itu tidak dijelaskan. Nah, maka nanti yang semester 7 ini ya dan juga yang sedang melakukan penelitian tugas akhir silahkan nanti kalau membuat publikasi di bagian pembahasan ini ya kalau ada gambar, silahkan ada penjelasannya di bawahnya. Ya, kemudian tabel, kalau tabel kan sudah lengkap ya. Nah, gambar jadi tidak hanya mencantumkan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Pembaca hanya disuruh melihat gambar tanpa ada penjelasannya. Itu tidak dianjurkan. Gitu ya. Kemudian, nah ada tambahan ya, untuk hasil dan pembahasan ya, tentunya lebih baik jika Anda juga mengkaitkan dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Jadi di pembahasan itu juga ada sitasinya. Nah, kemudian simpulan. Nah, simpulan ini sudah ada ya di bab 5, tinggal Anda ringkas kembali dalam publikasi artikel. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka pada Jerami ini diminta untuk 10 ya, minimal 10 dan penelitian relevannya adalah 10 tahun terakhir. Sekarang sudah 2023. Kalau
buku yang Anda pakai misalkan 2009, ya silahkan diganti karena sudah lebih dari 10 tahun terakhir. Terus ini yang penting. Nah, format penulisan, sitasi, dan daftar pustaka itu ada beberapa jenis. Ada IEEE misalkan atau IEEE, terus ada apa ya? Apa style. Nah, di dalam jurnal Jerami yang digunakan adalah apa style. Jadi ketika menggunakan Mendeley nanti ya, pada penulisan referensi, silahkan yang dipilih nanti adalah yang apa kalau Anda mau mengirim ke dalam jurnal Jerami. Nah, ini Mendeley penting ya. Silahkan untuk belajar Mendeley mulai sekarang untuk yang semester 7. Ya, kalau perlu ada pelatihannya ini nanti Pak Imam dari Sakaintek. Kemudian kembali ke jurnal tadi ya, saya mau menjelaskan ini yang sudah dibuat oleh pihak Jerami, tim editor Jerami ini ya sudah lengkap dan menarik sekali ini, tapi kadang tidak dibaca ini oleh pembaca atau penulis. Nah, ini saya sampaikan di sini ya, semoga tidak keliru nanti dalam penjelasan. Nah, ketika Anda mau mensubmit artikel ke dalam suatu jurnal ilmiah, ya melalui OJS tentunya ya, sekarang tidak bisa kalau Anda mau mensubmit atau mau mempublikasikan karya ilmiah, tapi dikirim file Word-nya ke pengelola atau ke email jurnal, itu tidak bisa, tidak akan diproses. Maka Anda harus ke OJS, ini namanya ya, Online Journal System atau OJS. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah ketika Anda sudah mensubmit artikel melalui OJS Jerami, nah, tim editor itu pertama akan menseleksi, ya. Dari apa? Dari ini. Apakah file yang Anda kirim itu betul berupa dokumen ya atau doc ya atau ini ya doc. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesesuaian bidang ilmunya. Jadi kalau Anda nanti mempublikasikan atau mensubmit dulu ya, itu tidak mengunggah file dalam bentuk PDF. Tapi silahkan dalam Word-nya yang Anda kirimkan ke OJS. Kalau PDF itu ya tentu nanti langsung ditolak. Karena nanti pihak editor dan reviewer tidak bisa memberikan catatan-catatan juga dalam artikel yang Anda buat itu untuk proses review. Jadi menyulitkan pihak jurnal. Kemudian pemeriksaan kesesuaian bidang ilmu. Nah, ini tadi fokus dan skopnya ya. Tentu kalau artikelnya bidang pendidikan, di dalamnya cuma bidang pendidikan saja, ya tentu tidak bisa masuk ke jurnal Jerami. Nah, ketika sudah memenuhi standar nih ya, filenya sudah dokumen ya, sudah doc atau Word, kemudian sudah sesuai dengan bidang ilmu, selanjutnya tim editor Jerami nanti akan melakukan pengecekan plagiarisme ya menggunakan Turnitin. Jika lebih dari 25%, maka akan ditolak, langsung ditolak. Nah, ketika kurang dari 25%, maka adalah sesuai atau suitable tadi ya, maka dilanjutkan prosesnya. Nah, dalam prosesnya nanti ya, itu tim editor menugaskan section editor, kemudian ada reviewernya ya. Nah, ada reviewer, kemudian nanti diperiksa dulu. Nah, ini tugas editor, tim editor, dan nanti ada mitra bestari reviewernya di sini ya. Nah, selanjutnya ketika nanti mungkin sudah selesai review, Anda nanti sebagai penulis akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari pihak jurnal Jerami. Contohnya, misalkan keputusan dari tim editor Jerami adalah resubmit artikel atau revisions required. Berarti kalau ada notifikasi seperti itu, silahkan untuk segera direvisi. Jangan lama-lama, karena antrian di Jerami itu kan banyak sekali ya. Nah, maka jangan lama-lama. Kalau sudah diberi waktu, misalkan revisi paling lambat tanggal sekian, silahkan langsung direvisi sesuai notifikasi yang ada. Karena kalau tidak, nah nanti ya bisa jadi artikel Anda juga akan semakin lambat untuk dipublikasikan, diganti dengan antrian yang selanjutnya terlebih dahulu, misalkan seperti itu.
Nah, ketika itu tadi kalau revisi ya. Nah, ketika sudah direvisi, terus Anda sudah mengirimkan kembali ke pihak jurnal, nah kemudian sudah dicek lagi oleh tim jurnal, plagiatnya juga sudah dicek kembali dan mungkin sudah sesuai dari segi isi, kemudian plagiatnya juga sudah sesuai, misalkan ya. Nah, maka Anda nanti akan mendapatkan pemberitahuan. Nah, pemberitahuan lagi misalkan adalah accepted atau jurnal Anda itu dinyatakan diterima. Jadi tadi ya keputusan dari editor itu bisa resubmit artikel, revisions required atau accepted langsung. Jadi seketika dipublikasikan ternyata di tim jurnal itu sudah langsung oh ini sudah sangat bagus, tidak ada revisi lagi. Bisa tidak? Bisa. Ya, kalau memang sudah memenuhi standar plagiat dan sebagainya. Nah, ketika sudah accepted tadi ya, maka silahkan langsung nanti ya melakukan pembayaran. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Jadi kalau sudah dinyatakan diterima ya, silahkan langsung dibayar sesuai yang diminta. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran tadi ya, biasanya penulis itu diminta untuk membuat surat orisinalitas bermaterai 10.000 ya. Nah, suratnya bagaimana? Nanti dikirimkan oleh pihak jurnal yang menyatakan bahwa, oh iya betul bahwa kami penulis bla 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 menuliskan artikel yang dengan judul berikut dan sebagainya. Nah, kemudian nanti tentunya editor akan memberikan LOA ya setelah lengkap. Yang diminta tadi sudah lengkap, editor memberikan LOA. Kemudian kalau tadi sudah dilalui ya, pembayaran sudah, terus sudah membuat surat orisinalitas ya, ada LOA, kemudian nanti editor akan melakukan final editing ya untuk artikel nanti agar siap diterbitkan. Selanjutnya, editor akan melakukan validasi dari metadata yang sudah dicantumkan di OJS. Nah, kalau ini sudah lengkap, maka artikel itu bisa terbit pada jurnal Jerami. Jadi, ya, sabar ya. Sebagai penulis kita harus sabar karena yang nanti diproses itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Nah, jadi kita ikuti saja alurnya, menunggu dengan sabar. Nah, itu tadi ya, di dalam OJS Jerami juga sudah lengkap saya tuliskan di PPT. Mungkin kalau nanti ada yang mau baca-baca atau lupa penjelasan dari saya, bisa masuk ke PPT. Ini juga sudah saya jelaskan lengkap ya. Nah, sebelum mempublikasikan atau submit ke jurnal Jerami, tentu Anda harus register terlebih dahulu. Nah, ini silahkan nanti buat username-nya, password-nya apa ya. Yang di bintang ini wajib diisi ya. Kemudian ke bawah afiliasinya apa, misalkan Universitas Indraprasta PGRI, terus email yang Anda pakai apa ya. Tentu email yang nanti Anda cantumkan di sini dan di dalam artikel adalah email yang aktif ya. Dan yang bisa selalu dihubungi. Jadi responnya tuh cepat. Kalau bisa yang responnya itu cepat. Ya, terus nih yang penting juga nih supaya memudahkan kami pengelola jurnal menghubungi penulis itu tolong ya untuk mencantumkan nomor telepon ini penting sekali ya untuk kita menghubungi penulis. Nah, silahkan nanti di ya bahasa yang Anda gunakan apa, silahkan diklik. Kemudian Anda register tuh sebagai reader dan author. Silahkan nanti dipilih keduanya. Di PPT, cara register ke Jerami juga sudah saya jelaskan. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kalau sudah semester 8, terus ada yang mau menuliskan artikelnya, mungkin bingung, bisa juga dibuka lagi PPT-nya ya. Cara register Jerami itu seperti ini. Ini saya contohkan, username, ya, password, dan sebagainya. Nah, ini misalkan contohnya dipilih, diklik bahasanya apa, Anda sebagai reader juga author. Nah, kalau Anda sudah masuk tadi ya, sudah register. Nah, coba kita masuk ke jurnal Jeraminya.
Nah, Anda tentu bisa login ya. Nah, ini misalkan. Jadi nanti kalau Anda sudah bisa login, tampilannya menjadi seperti ini. Ini ada author. Nah, ini saya sudah mencontohkan satu yang aktif, artikel yang disubmit. Nah, ini ada new submission. Nah, silahkan kalau Anda nanti mau mensubmit di sini, diklik pada new submission. Terus siapkan artikelnya. Misalkan artikelnya ini ya, saya contohkan dari mahasiswa bimbingan saya saja ya. Nah, misalkan ini sudah dibuat, artikel ini sudah dibuat menyesuaikan dengan template dari Jerami. Nah, ini ya, nama pertama, terus pembimbing 1, pembimbing 2-nya ya, dilengkapi identitas, kemudian email korespondensinya harus email yang aktif. Nah, ini ya, mahasiswa saya sudah buat pendahuluan, terus nah ini ada referensi-referensinya, landasan teorinya, kemudian tujuan dan sebagainya ya. Nah, ini tadi yang penelitian relevan, kalau bisa ditambahkan ini persamaannya apa dengan jurnal Anda, terus perbedaannya apa dengan jurnal yang Anda buat, dan lain sebagainya. Kemudian metode penelitian sudah dibuat, hasil pembahasan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi biasanya mahasiswa hanya gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan sebagainya. Ini jangan ya, tapi diberikan penjelasan di bawahnya. Gambar ini adalah untuk bla bla bla, fungsinya apa ya. Maaf, tampilan layar ini ya maksudnya. Nah, kemudian kalau bisa juga ditambahkan dengan sitasi atau penelitian relevan di dalam pembahasan. Nah, kemudian ini contoh saja ya, mungkin belum sempurna juga, tapi hanya untuk contoh. Nah, terus nih, untuk daftar pustaka itu dibuat menggunakan Mendeley ya, format apa style. Minimal 10. Ini sudah 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata lebih ya. Lebih bagus. Boleh tidak, Bu? Ya, lebih baik kalau lebih dari 10. Nah, ini contoh ya. Misalkan ini nanti sudah siap untuk disubmit ke jurnal Jerami. Nah, maka Anda tinggal klik New Submission. Ya. Nanti di sini ada 5 langkah yang perlu Anda ketahui. Step yang pertama adalah untuk mulai submit. Ada submission checklist di sini, silahkan langsung saja di checklist semuanya. Ini ya. Ya. Bisa dibaca ya, dibaca sendiri nanti. Nah, ini comment for the editor ini ya, kalau ada hal yang penting yang disampaikan saja, tapi kalau tidak penting ya tidak usah ditulis di sini ya, ini hanya opsional saja. Kemudian silahkan save and continue. Nah, di step yang kedua, ini adalah Anda langsung diminta untuk upload submission file. Nah, tadi yang sudah siap ya, mahasiswa saya tadi sudah buat, misalkan. Nah, ini, upload. Nah, perlu diingat bahwa nanti yang diupload ya, itu adalah versi Word-nya atau doc ya, format doc. Upload. Nah, ini sudah ya, submission file sudah ada. Ini tadi file Word-nya menjadi ini ID-nya. Silahkan nanti ID-nya dicatat 10616. Ini ID artikel yang Anda submit. Save ya. Nah, misalkan di sini ya, autornya dituliskan, tolong metadatanya juga kalau bisa langsung lengkap. Nah, misal tadi Mutia ya. Mutia. Terus siapa tadi namanya? Amalis Soleha misalkan. Mutia Amalis Soleha misalkan. Terus ini emailnya Mufia apa tadi misalkan ya. Dicantumkan di sini, afiliasinya apa, negaranya apa. Terus jangan lupa add author. Add author ini cantumkan nama penulis 1 ya, diisi misalkan saya ya Ajem. Ini biasanya yang submit bukan dosen ya, melainkan mahasiswa. Tapi biasanya kalau mahasiswa kesulitan ya, kalau saya sebagai pembimbing itu boleh kalau mau minta
bantuan, boleh bimbingan untuk submit ke jurnal. Supaya nanti juga tidak keliru, maka harus dibimbingkan. Nah, misalkan terus ininya Universitas Indra Prasta PGRI ya. Ini maaf tadi yang harusnya yang nama keduanya itu Pak Dian Hermanto ya, yang jadi contoh tadi. Nanti di dalam tampilan PPT sudah benar ya, ini hanya contoh saja. Nah, ini corresponding editorial correspondence. Nah, ini yang nanti akan emailnya akan dihubungi ya. Itu tolong yang benar mencantumkannya. Terus title and abstract. Ya, tidak usah bingung-bingung ya, tinggal copy paste saja dari apa yang Word yang sudah dibuat. Nah, misalkan ini ya, abstraknya, cantumkan abstrak yang Inggrisnya saja. Ya. Ini abstrak biasanya dalam bahasa Inggris juga nanti ada reviewernya tersendiri ya. Ada nanti untuk editor di abstrak Inggris ini. Kemudian reference, keywordnya ya, keyword abstrak, maaf lupa ini tadi. Ini silahkan dicantumkan. Ini penting ya, sebagai kata kunci untuk pembaca itu mencari penelitian Anda. Kemudian terakhir adalah silahkan masukkan daftar pustakanya. Nah ini. Save and continue. Nah, kalau sudah, maka kita masuk proses yang keempat, yaitu adalah uploading supplementary files. Nah, ini maksudnya adalah lampiran. Lampiran ya. Kalau misalkan saya di matematika itu mungkin ada data perhitungan ya, kan tidak mungkin semuanya dicantumkan ke dalam artikel karena artikel di Jerami dan di yang artikel di jurnal ilmiah lainnya itu pasti ada maksimal halamannya ya, itu perlu diperhatikan juga. Nah, maka supplementary file ini untuk lampiran-lampiran seperti pendukung data statistik, perhitungan statistik misalkan ya, yang tidak semua bisa dicantumkan. Kemudian misalkan kalau penelitian itu kualitatif ya, kan ada wawancara, nah itu bisa dilampirkan di supplementary file. Ini juga untuk tim editor dan reviewer itu juga biasanya ini dibaca ya sebagai penilaian juga di sini. Tapi kalau tidak ada juga tidak usah, tidak masalah, tidak dicantumkan. Kemudian kalau sudah lanjut step yang kelima. Nah, yang step kelima ini berarti sudah semua ya. Lanjutkan dengan finish submission. Nah, berarti kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah submit Anda, sudah selesai submit. Nah, kita buka ke user home kita ya. Nah, ini yang kemarin saya untuk pelatihan ini sebenarnya yang pertama ya. Sama ini 10616 ya. Ini ditulis ya, diingat-ingat kode artikel Anda adalah 10616. Nah, ini autornya, kemudian ini judulnya ya. Nah, ini kalau masih awaiting assignment ya, atau ini menunggu penugasan, artinya adalah Anda sudah submit tapi belum diproses, masih menunggu penugasan. Jadi nanti yang EIC dari Jerami itu Bu Alusianti ya, mungkin itu akan menugaskan terlebih dahulu editor siapa nih nanti yang ditunjuk. Selanjutnya editor menunjuk reviewer yang nanti akan mereview. Nah, kemudian status di sini kalau belum ditugaskan ya tertulis awaiting assignment. Tapi kalau sudah dalam proses review, ini nanti akan berganti menjadi in review. Ya, in review. Itu berarti artikel Anda adalah sedang diproses review. Harap bersabar ya. Jangan mensubmit artikel yang sama, artikel yang sedang direview disubmit ulang ke jurnal yang lain. Maka sebagai penulis kita harus sabar. Pasti kalau kita submit sudah sesuai aturan, terus artikel kita juga sudah memenuhi standar jurnal yang kita tuju, itu kemungkinan diproses itu besar ya. Ya, maka kita tunggu saja. Terus status, misalkan ditolak. Nah, nanti di sini juga ada pemberitahuan kalau misal artikel kita ditolak. Dimasuk juga ke email korespondensi biasanya.
Nah, itu tadi ya penjelasan di jurnal jerami, itu juga saya tuliskan di PPT. Nah, ini ya, proses submit artikel ke jurnal jerami. Ini langkah step by step-nya ya sudah dijelaskan. Nih saya tandai, ini berarti filenya sudah doc ya, sudah Word. Kemudian ini ya, tadi yang saya jelaskan. Ini saya tuliskan lengkap ya, supaya Anda nanti kalau lupa bisa membuka lagi PPT-nya untuk bagaimana memproses submit artikel Anda ke jurnal jerami, atau mungkin ada yang mau ke jurnal yang lainnya juga boleh ya. Yang penting fokus dan skopnya itu disesuaikan. Nah, itu kemudian referensi yang saya gunakan ya. Ini ya, nanti bisa dipelajari ini untuk aturan-aturan yang ada. Kemudian Anjani kalau mau dipelajari, dibaca-baca juga boleh. Ya. Kiranya itu ya hanya sedikit ilmu yang saya punya yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya.